Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahudin. Saya dari kelas IF 4202. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai step desain UI dari eh, langkah pertama sampai langkah ke-9. Langsung saja, di sini ada cover laporan saya, dan di sini ada step 1 yaitu memahami pengguna. Di step pertama ini ada beberapa poin, yaitu daftar pertanyaannya, dimulai dari apakah sedang sehat atau sakit, siapa nama lengkapnya, apa nama panggilannya, sampai pertanyaan yang ke-24, yaitu apa harapan agar pekerjaan atau sekolah menjadi lebih efisien dan dinamis pada masa pandemik ini. Nah, untuk pertanyaan yang jumlahnya 24 ini, saya tanyakan atau saya berikan kepada 3 orang. Yang pertama yaitu Bapak Imam Sofyan Sauri, sebagai ketua yayasan dari Yayasan At-Sauri, dan yang kedua kepada Ibu Enden Siti Sofiah yang bekerja sebagai kepala sekolah di SMK IT Al-Mamun Limbangan, dan yang terakhir kepada Saudara Deden Ahyar yang masih bersekolah atau menjadi mahasiswa di STAI Al-Musdariyah. Nah, pemberian pertanyaan ini saya lakukan dengan cara interview atau wawancara secara langsung. Nah, setelah ditanyakan 24 pertanyaan ini, saya mendapatkan jawaban yang berbeda dari setiap orang, mulai dari apa kendala dari menggunakan teknologi, sampai harapan untuk pekerjaan atau statusnya sebagai mahasiswa. Nah, saya rangkum semua itu menjadi sebuah user persona. Nah, terlewat di sini ada poin lampiran evidence yang sebagai bukti bahwa saya telah melakukan interview kepada 3 orang tersebut. Nah, di sini poin yang terakhir pada step pertama yaitu user persona. Yang pertama, ya, untuk Saudara Deden Ahyar, saya bagi menjadi 4 poin, yang yaitu profile, personality, teknologi, expertise, dan user knowledge, dan yang terakhir hope. Nah, yang pertama profilnya ada nama Deden Ahyar, panggilannya Deden, umurnya 20 tahun, alamatnya di Limbangan, Garut, Jawa Barat, statusnya mahasiswa di STI Al-Musdariyah, dan belum menikah. Nah, latar belakangnya adalah Deden merupakan seorang mahasiswa yang menyukai warna biru, olahraga, makanan pedas, dan air mineral. Nah, lalu untuk personalitinya, Deden merupakan mahasiswa semester 7 yang seharusnya PPL dan KKN di semester ini malah tidak bisa karena adanya pandemi. Nah, lalu ketika melakukan kuliah secara daring atau kegiatan lain yang memanfaatkan teknologi, Deden selalu mengeluh karena jaringan yang kurang stabil dan tidak keefektifannya proses pembelajaran. Lalu di teknologi expertise dan user knowledge, yang pertama adalah Deden selalu menggunakan smartphone dan laptop selama 4 jam dalam sehari. Yang kedua, Deden selalu memilih posisi duduk ketika menggunakan gadget atau laptop. Yang ketiga, Deden suka dengan aplikasi yang simple dan jelas serta memiliki warna yang tenang atau soft untuk dilihat. Dan yang terakhir, harapan Deden yaitu berharap agar jaringan distabilkan dan pembelajaran atau kegiatan lain yang berhubungan dengan teknologi dapat efisien dan fleksibel. Nah, untuk user bernama Deden seperti itu user personanya. Dan selanjutnya untuk Bapak Imam Sofyan Sauri, pada profilnya terdapat namanya yaitu Imam Sofyan Sauri atau sering dipanggil dengan Bapak Imam, dan selanjutnya ada umurnya, berumur 33 tahun, alamatnya berada di Limbangan, Garut, Jawa Barat,
statusnya sebagai ketua Yayasan Ats-Sawuri dan sudah menikah. Nah, latar belakangnya Bapak Imam merupakan ketua yayasan yang menyukai warna biru, bekerja setiap hari, menyukai sambal, lalu timun dan kopi. Selanjutnya pada poin personality, Bapak Imam Sofyan Sauri merupakan ketua yayasan yang setiap bekerja hanya menggunakan kendaraan sepatu atau pergi ke kantornya tidak memakai kendaraan, hanya berjalan kaki. Nah, dikarenakan kantor yayasan yang berada di sebelah rumah beliau. Beliau pun mengeluhkan karena banyak dari anak kandungnya yang mengikuti pembelajaran secara tidak efektif. Dan begitu pun yang dirasakan oleh beliau ketika melakukan meeting dengan staf lain, karena beliau merasa kurang efektif yang disebabkan oleh masa pandemik ini. Lalu di teknologi expertise dan user knowledge, yang pertama yaitu Bapak Imam selalu menggunakan smartphone dan laptop selama 10 jam dalam sehari. Nah, yang selanjutnya Bapak Imam selalu memilih posisi duduk ketika menggunakan gadget atau PC. Dan yang terakhir, Bapak Imam suka dengan aplikasi yang simpel dan jelas serta memiliki warna yang tenang untuk dilihat. Yang terakhir, harapan Bapak Imam yaitu jaringan distabilkan dan pembelajaran atau kegiatan lain yang berhubungan dengan teknologi dapat efisien dan fleksibel. Yang terakhir yaitu user persona dari Ibu Nenden Siti Sopiah. Poin pertama yaitu profil, namanya Nenden Siti Sopiah, atau sering dipanggil Ibu Nenden. Lalu umurnya, mohon maaf di sini seharusnya 26 tahun, dan alamatnya berada di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Statusnya sebagai kepala sekolah SMK IT Al-Mamun Limbangan. Latar belakangnya Ibu Nenden merupakan kepala sekolah yang menyukai warna soft, dan suka menonton film, suka memakan buah-buahan, dan suka meminum air mineral. Nah, di bagian personality, Ibu Nenden merupakan kepala sekolah yang sering mengeluh pada beberapa bulan ini karena belum adanya solusi untuk siswa yang tidak memiliki gadget atau kuota sebagai jalan mengikuti pembelajaran. Nah, pada poin teknologi expertise dan user knowledge, yang pertama, Ibu Nenden Siti Sopiah selalu menggunakan smartphone dan laptop selama 4 jam dalam sehari. Lalu selalu memilih posisi duduk ketika menggunakan gadget atau laptop. Dan yang terakhir, Ibu Nenden suka dengan aplikasi yang simpel dan jelas serta memiliki warna yang lembut untuk dilihat. Dan yang terakhir, harapan Ibu Nenden adalah jaringan distabilkan dan pembelajaran atau kegiatan lain yang berhubungan dengan teknologi dapat efisien dan fleksibel, tidak memberatkan. Nah, justifikasinya, saya menerapkan 4 poin ini dikarenakan saya rasa sudah memenuhi atau mencakup 14 proses UI yang terlampir pada slide pertemuan kedua. Nah, selanjutnya ada step kedua dan ketiga, yaitu memahami fungsi bisnis dan prinsip desain UI. Di sini ada proses keseluruhan sistem, yaitu sistem berjalan dengan langkah pertama yaitu harus loginnya user. Lalu setelah login, user harus menginputkan NISN, nama, kelas. Nah, jika data tersebut ada, maka user akan berada di dashboard atau menuju ke dashboard. Nah, jika tidak ada datanya atau salah datanya, maka user akan kembali login. Nah, di sini ada requirement system, login untuk masuk dalam aplikasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada mental model pengguna, itu yang pertama, user berada di landing page menggunakan koneksi internet atau tidak bisa offline. Nah, selanjutnya user harus login seperti flowchart di atas. Di sini ada langkah-langkah di dalam dashboard, yaitu ada memilih form, lalu memencet button akun atau button materi atau forum atau tes, maka user akan masuk ke forum-forum yang berada di dalam aplikasi ini, baik itu forum materi, forum tes, forum lainnya. Nah,
Lalu yang poin keempat di step kedua dan ketiga ini yaitu task analis, yaitu yang pertama aplikasi e-learning ini menjadi nama aplikasi dari project saya. Nah setelah itu user harus melakukan login. Nah ketika login maka user akan bisa masuk ke dalam dashboard. Nah ketika di dalam dashboard user akan bisa masuk ke berbagai forum yang sudah disiapkan oleh aplikasi. Nah ya di poin kelima, fungsi utama dari aplikasi ini, saya memilih forum materi dan tes sebagai dua fungsi utama aplikasi e-learning, karena dengan forum materi guru dapat melampirkan semua materi pembelajaran dan siswa dapat mempelajari semua materi pembelajaran tersebut dengan lebih mudah. Kemudian penulis juga memilih forum tes karena dengan forum tersebut guru dapat melampirkan ujian dan memberi nilai dengan lebih mudah. Nah, oleh karena itu penulis memilih forum materi dan tes karena menurut penulis atau menurut saya forum tersebut adalah forum yang menjadi forum utama di aplikasi e-learning ini. Nah, di sini ada model konseptualnya dari forum materi dan forum tes. Lalu selanjutnya ada desain standar sistem. Nah, di sini penulis membuat desain standar sistemnya seperti ini, yaitu ini untuk login dan ini untuk dashboard. Nah, untuk login ini seperti ini, yaitu ada judulnya e-learning, ada nama, kurang terlihat, ada input kelas, dan ada NISN, ada nama dan input kelas. Lalu ada button sign in. Nah, di sini ada dashboard aplikasi e-learning, yaitu ada welcome to e-learning sebagai layar utamanya. Lalu ada button akun, materi, form tes, dan pilihan lainnya. Nah, di sini ada pengumuman, ada judul pengumumannya, dan di sini ada button untuk melihat data pengumuman secara lengkap, seperti itu. Maaf sebentar. Nah, astagfirullah. Nah, di step yang keempat dan kelima ini ada perbaikan desain sistem. Nah, untuk perubahan ini mungkin saya menambahkan footer yang berfungsi untuk feedback atau informasi mengenai aplikasi ini. Nah, lalu di step ke-6 dan ke-7 ada perangkat yang digunakan dan operator kontrolnya. Nah, perangkat yang penulis maksudkan untuk aplikasi ini adalah komputer atau laptop, karena menurut penulis perangkat tersebut memiliki layar yang besar yang membuat aplikasi e-learning ini jelas dan efektif. Nah, lalu selanjutnya di sini ada objek UI dan alasannya. Yang pertama ada button akun untuk mempresentasikan ke halaman akun, ada tombol button untuk mempresentasikan ke halaman pengumuman, dan sebagainya. Dan di step yang terakhir adalah step 8 dan 9, yaitu message dan feedback. Nah, di sini penulis melampirkan 3 message dan feedback. Yang pertama, soal berhasil dimasukkan ketika soal berhasil diinputkan oleh guru, dan pemberitahuan atau message ini muncul di tengah layar selama 2 second. Nah, lalu ada jawaban berhasil dimasukkan untuk jawaban yang berhasil diinputkan oleh siswa di form tes. Dan yang terakhir adalah NISN, nama atau kelas salah ketika login gagal atau ketika user memasukkan data yang salah atau data yang kosong, seperti itu.
Mungkin cukup sekian presentasi mengenai laporan interaksi manusia komputer ini mengenai desain UI atau proses desain UI. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan kurang bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.